kilau aneh di mata Ade yang tersembunyi dalam serasa tak goyah saat ia meminta kamar 107, ruangan yang masih menyimpan bisu tragedi kebakaran bertahun silam. Dulu, suara seraknya memecah keheningan lobi yang mencekam. Saya masih kecil. Pak Helmi, saya dan Bapak menginap di kamar itu saat api melahap segalanya. Pak Helmi terpaku. Ingatan samar tentang seorang petugas kebersihan muda yang heroik. Dirinya sendiri menyelamatkan seorang ayah dan anak dari kobaran api. Mulai menyeruak. Bapak yang menyelamatkan kami. Lanjut Ade. Nadanya kini mengandung getaran yang sulit diartikan. Saya datang malam ini untuk berterima kasih lagi. Mengenang, berdoa, dan jeda sesaat, Ade menatap langsung ke arah Pak Helmi, meluruskan keadaan. Semua atas pertolongan Tuhan semata. Nak Ade, syukurlah kamu dan bapakmu selamat waktu itu. Kenang Pak Helmi dengan mata yang menerawang jauh. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Pak Helmi mengambil kunci bernomor 107 itu dari balik laci. Bunyi logamnya yang beradu terdengar nyaring di tengah kesunyian lobi yang kini terasa semakin berat. Mari saya antar, ucap Pak Helmi. Suaranya serak, berusaha terdengar profesional meski hatinya dipenuhi firasat buruk. Mereka berdua melangkah meninggalkan meja resepsionis, memasuki lorong hotel yang panjang dan suram. Cahaya lampu temaram yang terpasang di dinding hanya mampu menerangi sebagian kecil lorong, menciptakan bayang-bayang panjang yang seolah menari-nari mengikuti langkah mereka. Udara terasa lebih dingin di sini, dan bau apek khas bangunan tua bercampur dengan aroma samar sesuatu yang terbakar. Seolah kenangan pahit itu menolak untuk hilang. Setiap langkah mereka menggema di lantai kayu yang berderit, menambah suasana mencekam. Pak Helmi punggungnya terasa kaku, sementara Ade berjalan dengan langkahnya yang senyap. Jubah gelapnya berdesir pelan, seperti bisikan dari masa lalu. Akhirnya, mereka tiba di depan pintu kamar ke-107. Catnya sudah kusam dan terkelupas di beberapa bagian. Nomor kamarnya pun nyaris tak terbaca. Pak Helmi memasukkan kunci ke lubang, memutarnya dengan sedikit paksaan. Pintu terbuka dengan derit panjang yang memilukan, seolah enggan membangunkan arwah yang mungkin bersemayam di dalamnya. Seketika, hawa dingin yang lebih pekat menyergap mereka, membawa serta aura kesedihan dan keputusasaan yang tak terkatakan. Meskipun telah lama waktu berlalu sejak musibah kebakaran itu, dan kamar itu, suasana di dalamnya masih terasa begitu berat dan menyeramkan. Sisa-sisa jelaga samar masih terlihat di beberapa sudut langit-langit, dan bau hangus yang samar namun persisten masih menguar di udara, menolak untuk dilupakan. Cahaya dari lorong yang masuk hanya mampu menerangi sebagian kecil ruangan, meninggalkan sudut-sudut lainnya dalam kegelapan yang mengundang imajinasi liar. Ruangan itu sepi, kesunyiannya terasa begitu menyesakkan, seolah menyimpan jeritan dan tangisan yang tak pernah benar-benar hilang.